Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu menyadari bahwa suaminya akan wafat tak lama lagi. Butir-butir air mata mulai membasahi pipinya. "Mengapa engkau menangis?" tanya lelaki itu yang tak lain adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. "Bagaimana mungkin aku tidak menangis, sementara engkau akan wafat dan aku tidak punya kain untuk dijadikan kafan?" Jawabnya sesegukan. "Jangan menangis, bergembiralah, sebab saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan wafat seorang laki-laki di antara kalian di tanah gersang, disaksikan sekelompok orang yang beriman." Para sahabat yang mendengar hadis itu semuanya telah meninggal di kota, di kampung atau di tempat lainnya. Tinggallah aku yang kini akan meninggal di tanah gersang itu. Abu Dzar sengaja mengasingkan diri di tanah gersang perbatasan Madinah dan Rabza, sebab sahabat yang zuhud ini tidak mau terkena fitnah dunia. Umat Islam saat itu telah mencapai kemenangan dan perluasan wilayah. Ia melihat banyak orang yang hidup mewah dan meninggalkan kesederhanaan. Ia telah berdakwah dan mengajak khalifah untuk menggerakkan umat Islam kembali hidup sederhana seperti pada zaman Nabi. Namun dakwanya yang tegas dipandang sahabat lain tidak tepat dengan kondisi masyarakat. Akhirnya ia pun mengasingkan diri demi persatuan umat Islam. Beberapa saat kemudian sang istri keluar dari gubuk mereka dan melihat ke kanan dan ke kiri, dan dengan izin Allah, rupanya ada rombongan musafir yang melintasi tempat itu. "Tolong, lelaki muslim itu meninggal, hafanilah dia." "Siapakah laki-laki itu?" tanya para musafir. "Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah." "Iya." Dengan penuh haru mereka pun mendatangi Abu Dzar Al-Ghifari. Salah seorang pemuda kebetulan membawa kain pemberian ibunya. Kain itulah yang dipakai untuk mengafani Abu Dzar Al-Ghifari. Bukan hanya Abu Dzar Al-Ghifari yang kesulitan mendapatkan kain kafan saat wafat. Mu'ad bin Umair pun mengalami hal yang sama. Saat ia syahid pada perang Uhud, hanya ada sebuah kain pendek sebagai kafannya. Ketika ditutupkan ke kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan ke kakinya, kepalanya kelihatan. Dengan penuh haru Rasulullah SAW memutuskan, "Tutuplah ke kepalanya." Rasulullah tak mampu menahan air matanya, dan para sahabat tangisan mereka juga pecah menyaksikan pemakaman pemuda yang rela meninggalkan kekayaannya demi Islam itu. Tentu ada sahabat lain yang seperti mereka, yang hidup sederhana, bahkan secara materi kekurangan. Namun mereka adalah sosok yang mulia, yang banyak berjasa bagi Islam, sekaligus begitu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat yang kaya seperti Utsman bin Affan iri dengan mereka. Karena menjelang akhir hayatnya, Utsman banyak menangis. Mu'ad bin Umair lebih baik dari kita, tetapi ia hanya dikafani dengan kain yang tak cukup menutupi seluruh tubuhnya. Sementara kita, dunia dihamparkan kepada kita. Masya Allah, itulah kisah mengharukan dari sahabat-sahabat Nabi yang tak mempunyai kain kafan saat wafatnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, Abu Dzar penasaran dan menyuruh saudaranya untuk pergi ke kota Mekah mencari tahu
kebenarannya apa ada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Dan setelah saudaranya itu kembali dari kota Mekah dan menceritakan kepada Abu Dzar tentang kebenaran memang ada seseorang sebagai nabi. Namun Abu Dzar tidak puas dengan apa yang disampaikan oleh saudaranya. Akhirnya Abu Dzar datang sendiri ke kota Mekah. Di sana dia dijamu oleh Ali bin Abi Thalib dan dia menemui Rasulullah SAW. Ketika menemui Rasulullah SAW di hadapan Rasulullah, dia mengaku keislamannya, dia menyatakan keimanannya. Lalu Abu Dzar juga termasuk dalam salah satu golongan orang yang pertama masuk Islam. Dia dari suku Ghifar. Setelah dia masuk Islam, dia berhasil mengislamkan semua suku-sukunya, yakni suku Ghifar. Setelah itu, Abu Dzar wafat di tengah gurun. Dia wafat seorang diri dan dimakamkan oleh sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dan itu benar seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa nanti Abu Dzar akan datang sendiri kepadaku, lalu dia nanti akan wafat seorang diri, bahkan ketika dia dibangkitkan dari alam kubur pun dia juga seorang diri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.